Kami persilahkan pada Profesor Simli. Monggo, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, ada Ibu nggak ini? Saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama bersyukur pada Allah. Kalau tidak ada COVID, mungkin tidak bisa kita adakan pertemuan seperti ini. Alhamdulillah sekarang kita dapat bersilaturahim dengan tokoh-tokoh. Di sini ada Pak Zainul Majdi, Pak Duta Besar, mantan Duta Besar, Pak Bahtiar Ali, pendiri ICMI, pengurus ICMI pertama, dan sampai sekarang terus Pak Helmi Fauzi, insya Allah nanti kalau sudah tidak dubes lagi, kembali ke Jakarta, jadi pengurus ICMI juga. Dan pada kesempatan yang baik ini, para wakil ketua juga ada hadir, Pak Ilham, Pak Sugiarto, mungkin yang lain juga, Ibu siapa lagi ya? Bu Sri ada, dan juga Pak Sekjen hadir, saya lihat tadi. Tentu para pengurus IAB, pengurus PPMI, pengurus Wisma Nusantara insya Allah juga hadir, dan panitia yang menyelenggarakan Pak Rizal Zen, terima kasih banyak atas peran sertanya, dan kita syukuri bahwa di tengah kesulitan COVID begini kita bisa silaturahim, dan bukan hanya karena COVID-nya, tapi ini juga pertama kita selenggarakan acara seperti ini membahas mengenai mahasiswa Indonesia di Mesir, terutama karena kita memang sedang melakukan upaya untuk konsolidasi, lalu penguatan ICMI di Timur Tengah, khususnya di Mesir menjadi Orwil yang tadinya Orsat, lalu juga kita revitalisasi Wisma Nusantara. Nah, tentu dalam hal ini kita akan bicarakan selanjutnya bagaimana, apalagi sudah ada Wisma Indonesia, jadi legasinya Pak Bahtiar Ali di sana, barangkali bisa kita kembangkan lebih lanjut. Wisma Nusantara ini bukan hanya terbatas kepada apa yang sudah ada di sana sekarang. Intinya, saudara-saudara sekalian, kita syukuri acara ini sekaligus untuk penguatan peran ICMI, kerjasama dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Duta Besar, mudah-mudahan bisa dirajut dengan kerjasama dengan pemerintah Mesir, untuk kita kembangkan lebih lanjut dengan agenda yang lebih bersengaja. Apalagi sekaligus juga kita selenggarakan acara ini dalam rangka 17-an. Meskipun sudah bulan September, tapi kita kan menyelenggarakan ini sekaligus refleksi kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Maka Mesir tidak bisa dilupakan dalam sejarah. Peran Mesir sangat besar, karena sesudah proklamasi 17 Agustus, lalu tanggal 18 Agustus 45 pengesahan Undang-Undang Dasar, dan seterusnya pemilihan presiden, wakil presiden, pembentukan kabinet, dan seterusnya. Tetapi Indonesia lahir hanya karena sepotong kertas proklamasi. Jadi kita masih membutuhkan pengakuan internasional. Nah, negara sahabat kita yang pertama kali memberikan pengakuan ialah Mesir. Dan Mesir mendahului yang lain, bahkan Mesir juga tanggal 22 Maret 46 ketika Liga Arab terbentuk, 23 Maret sudah keluar pernyataan dukungan dan pengakuan dari Mesir, dan bahkan atas desakan pemerintah Mesir juga agar Liga Arab aktif gitu, memberi dukungan kepada kemerdekaan Indonesia, dan bahkan atas desakan, lobby dan sebagainya,
Bahkan sejak Agustus tahun 1946, agenda Indonesia sudah menjadi agenda Dewan Keamanan PBB. Dan ini oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia yang merdeka 75 tahun tidak boleh melupakan ini. Apalagi kalau kita catat alasan Mesir memberi dukungan dan juga Liga Arab karena 3 hal. Pertama karena pertimbangan persaudaraan, pertimbangan keagamaan. Yang kedua pertimbangan persaudaraan. Yang ketiga pertimbangan kekeluargaan. Nah, maka 3 alasan ini sangat penting untuk selalu kita ingat bagaimana hubungan antara bangsa Indonesia merdeka dengan para saudara-saudara kita, keluarga kita, sebagaimana disebut tadi, karena pertimbangan kekeluargaan dan persaudaraan, ya, ialah bangsa-bangsa Arab di Timur Tengah itu begitu memberi dukungan pada kemerdekaan Indonesia. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, ini harus kita catat. Tidak boleh ada upaya untuk mengubah ya, fakta-fakta sejarah ini, sebab ini harus kita kelola dengan baik. Nah, apalagi di dalam kaitannya dengan mahasiswa Indonesia, di Mesir tercatat dalam sejarah bahwa jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri paling banyak itu di Mesir. Jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir itu jauh hari sebelum Indonesia merdeka sudah banyak sekali, dan itu terbanyak di seluruh dunia sampai sekarang. Dan tentu saja aktivitas dan peranan mahasiswa Indonesia di Mesir tentu tidak bisa diabaikan. Paling kurang demo, menuntut ini, menuntut itu, sehingga ya, isu kemerdekaan Indonesia di wacana publik di Timur Tengah, khususnya di Mesir, itu demikian kuat sehingga diadop oleh pemerintah Mesir dan juga Liga Arab untuk menyatakan resmi dukungannya. Dukungan de facto mulai Maret 46, penandatanganan resmi itu terjadi pada tanggal tahun 47 ya, tahun depannya, ketika rombongan utusan Indonesia resmi mengadakan perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia yang resmi dan pemerintah Mesir. Nah, maka sejak itu, saudara-saudara sekalian, sampai sekarang hubungan persahabatan, persaudaraan antara Indonesia dan Mesir khususnya, dan Timur Tengah pada umumnya, dengan peranan para mahasiswa Indonesia yang ada di Timur Tengah, khususnya di Mesir, ini harus selalu dicatat dan diingat. Nah, alhamdulillah sampai sekarang, jumlah mahasiswa Indonesia di Mesir pun tadi sudah disampaikan, 7.856 orang. Ini adalah jumlah terbesar dan terbanyak juga di seluruh dunia. Jadi mahasiswa Indonesia, terlepas yang dibiayai sendiri oleh keluarganya, atau yang dibiayai oleh beasiswa dari perguruan tingginya, atau yang disponsori di program oleh pemerintah Republik Indonesia, jumlahnya terbanyak adalah yang ada di Mesir. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, ini terlepas dari adanya program, ya, bantuan terprogram dari pemerintah atau tidak, hubungan P2P, rakyat langsung, orang per orang dengan masyarakat Mesir, ini betul-betul sudah sesuatu yang alamiah, jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, mudah-mudahan ke depan ini bisa kita kita kembangkan lebih lanjut dengan bersengaja, dengan terprogram. Nah, inilah kira-kira maksud kehadiran ICMI melakukan upaya konsolidasi ini. Maka baiknya kita bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Mesir, dan untuk itu kita perlu nasihat-nasihat dari mantan duta besar, Pak Bahtiar Ali terutama, kemudian Pak Zailul Majdi, barangkali bagaimana ini ke depan kita membangun suatu agenda jangka panjang yang lebih bersengaja, sehingga ada arti yang besar
kehadiran mahasiswa Indonesia sebagai jumlah terbesar di luar negeri ini, di Mesir ini, untuk masa depan kualitas para ulama, kualitas SDM Indonesia, kader-kader Indonesia yang belajar keluar. Tapi pada saat yang sama, kaderisasi juga dari tokoh-tokoh Indonesia, ya, para intelektual Indonesia di masa depan, yang akrab dengan dunia Timur Tengah, dengan Arab, ya, bangsa Arab, akrab dengan problem-problem yang dihadapi oleh kaum muslimin di Timur Tengah, agar Indonesia dapat lebih berperan untuk menyumbang bagi kemajuan, bagi kesejahteraan, bagi perdamaian, bagi berkembangnya, tumbuhnya keadilan dalam struktur kehidupan global, di mana kaum muslimin dituntut untuk berperan. Alhamdulillah, saudara-saudara, menurut data statistik sekarang ini, per tahun 1999 yang lalu, jikalau umat Islam dipisah Sunni Syiah, lalu Kristen, Katolik, Ortodoks, dan Protestan dipisah, maka jumlah penduduk dunia, penduduk Muslim Sunni itu nomor 1 di dunia per statistik tahun 1999. Yang kedua adalah Katolik, yang ketiga adalah Hindu. Tapi kalau jumlah Katolik, Protestan, dan Ortodoks dijadikan satu, sekarang jumlahnya masih nomor 1. Islam nomor 2. Tetapi tren menunjukkan, ya, insya Allah nanti pada tahun 2070, jumlah kaum muslimin di dunia akan menempati ranking nomor 1. Di samping jumlahnya dibandingkan dengan penganut agama-agama yang lain, juga yang menarik adalah semakin sedikitnya jumlah kaum agnostik dan kaum ateis, apalagi yang anti Tuhan seperti komunis. Maka dapat dibayangkan di masa depan makin kuat modernitas, di mana kehidupan menjadi semakin sarwa benda, tetapi makin kuat juga kerinduan manusia akan spiritualitas, dan itu tercermin dalam makin menurunnya jumlah kaum agnostik, ateis, dan umat beragama meningkat, terutama umat Islam. Maka saudara-saudara sekalian, masa depan dunia sangat, ya, bergantung bagaimana kaum muslimin bisa meningkatkan kualitas. Maka pada saatnya bukan hanya kuantitasnya nomor 1, tapi juga kualitasnya. Wallahu a'lam apakah benar terjadi perang dunia ketiga antara Barat dan China. Mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi mudah-mudahan kaum muslimin tidak ikut-ikutan di dalam konflik duniawi yang akan terjadi itu. Yang penting bagi kaum muslimin ialah meningkatkan kualitas, integritas, plus pengalaman berorganisasi untuk bekerja dalam tim, sehingga peradaban dunia membutuhkan sentuhan peradaban Islam pada saatnya. Saudara-saudara sekalian, kita harus yakin juga semua bangsa besar Muslim di dunia ini sudah berperan nyata menyumbang bagi kemajuan peradaban Islam dalam sejarah. Bangsa Arab besar sekali sumbangannya, bangsa Persia besar sekali sumbangannya, bangsa Swahili, Afrika hitam besar sekali sumbangannya, bangsa Turki, India itu besar sekali sumbangannya dalam sejarah peradaban Islam. Yang belum pernah nyumbang ialah bangsa Indonesia, bangsa Muslim Melayu yang hari ini merupakan negeri dengan jumlah penduduk terbesar keempat, dengan jumlah penganut Muslim dan Muslimah yang paling besar juga di dunia sekarang ini. Oleh karena itu, saatnya ke depan kita harus membayangkan, ya, dunia Islam membutuhkan peranan kader-kader, ya, Indonesia yang memang disiapkan dengan matang. Nah, karena itu kerjasama kita dengan pemerintah Mesir ini harus kita jadikan kawah candra di muka kader-kader seperti yang kita maksudkan ini. Dan instrumennya adalah, ya, ini kita bikin ICMI, Wisma Indonesia, Wisma Nusantara,
dan organisasi alumni Timur Tengah, khususnya alumni Mesir, mari kita bekerja sama dengan pemerintah Mesir dan pemerintah Indonesia untuk membuat program secara bersengaja dalam perspektif jangka panjang. Saya rasa ini harapan saya, mudah-mudahan sebagai pengantar untuk diskusi lebih lanjut, kita berharap mudah-mudahan nanti bisa dipandu, bisa kita dengarkan arahan dari Pak Zaidul Majdi, Pak Duta Besar yang sudah membuat sejarah, Pak Bahtiar Ali, dan juga tentu Pak Dubes Hilmi Fauzi kalau ada bersama kita sekarang ini. Kita sangat berharap sebelum dia mengakhiri masa pengabdiannya sebagai Duta Besar, sebelum pulang kita juga perlu mendapat nasihat-nasihat dari beliau. Bagaimana sebaiknya program yang sudah dilakukan oleh Pak Dubes itu bisa kita teruskan. Alhamdulillah masalah COVID-19 kita sudah dengar laporan kemarin seperti gawat sekali, banyak yang terkena. Alhamdulillah ternyata atas dukungan, bantuan, dan prakarsanya Pak Duta Besar sudah selesai semua. Namun dampak selanjutnya, meskipun bukan aspek kesehatannya, hal-hal yang tadi diceritakan oleh Ketua Umum PPMI, saya rasa memerlukan dukungan kita semua. Nah, apa yang akan kita luncurkan hari ini, yaitu penggalangan dana, termasuk untuk maksud hal yang demikian itu. Saya kira ini saja pengantar umum dari saya, mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan memberi catatan pengantar untuk diskusi lebih lanjut dan bahkan agenda aksi yang lebih nyata ke depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Profesor Jimli. Selanjutnya kita tadi setelah mendengar bagaimana Profesor Jimli menyampaikan sambutannya, bahwa teman-teman mahasiswa Mesir di Mesir ini menjadi kekuatan intelektual yang luar biasa, dan sejarah telah membuktikan itu, bagaimana pengaruh intelektual Mesir di bumi pertiwi negeri ini, dari gagasan-gagasan pembaharuan sampai lain sebagainya. Bahkan sebenarnya di dalam dunia sosial, pengaruh dari intelektual teman-teman di Mesir, kekuatan intelektual sarjana Mesir ini luar biasa di bumi negeri ini. Di NU bisa kita lihat misalnya di situ ada Yai Mustafa Bisri, kemudian banyak lagi yang bisa disebutkan, bahkan Kiai Haji Abdul Rahib itu juga sempat kuliah di Mesir. Jadi mempunyai pengaruh yang luar biasa, peranan kekuatan intelektualnya itu bisa kita kembangkan, dan sangat baik apabila ada yang melakukan riset tentang pengaruh intelektual alumni Mesir terhadap gerakan atau perkembangan di Republik ini. Selanjutnya kita meminta sekali lagi kepada Profesor Jimli dan kemudian Tuan Guru Bajang untuk mencanangkan gerakan penggalangan dana untuk membantu mahasiswa Indonesia di Mesir yang terdampak COVID. Tetapi sebelum itu kita juga mengucapkan terima kasih kepada Metro TV, kemudian kepada juga Media Indonesia, dan juga kepada Medcom, dan juga kepada G Communication, bahwa pencanangan tentang gerakan untuk penggalangan dana ini bisa terlaksana juga atas dukungan dari para sponsor yang saya sebutkan tadi. Kami persilakan pada Pak Jimli untuk menyampaikan sepatah dua kata bersama Pak Zainul Majdi tentang gerakan penggalangan dana untuk membantu mahasiswa Indonesia yang berdampak COVID. Kami persilakan. Jadi gimana ini? Baca saya duluan. Ya, silakan. Nanti akan tampil dua ini. Mewakili saya juga, Pak Prof mewakili, cukup. Bukannya bareng-bareng, kalimatnya beda ya? Pak Prof yang mewakili, cukup. Baik, kalau begitu, mari kita canangkan gerakan penggalangan dana ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami atas nama pengurus IJMI Pusat
bersama dengan Bapak Dr. Zainul Majdi, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir di Indonesia, dengan ini mencanangkan dimulainya gerakan penggalangan dana untuk mahasiswa Indonesia di Mesir yang terdampak COVID dan lain-lain. Semoga Allah memberkati usaha kita semua. Amin. Amin. Sekian. Prof. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Zimli. Selanjutnya, sebelum kita memasuki diskusi, kita akan mendengarkan dulu untuk rehat sebentar sebuah alunan musik biola, lagu Indonesia Pusaka yang akan dimainkan oleh seorang musisi muda kita, yaitu Muhammad Maulud Habibi, dan beliau ini prestasinya luar biasa, sudah malang melintang dan dikenal di kalangan komponis baik Indonesia maupun di luar negeri, tampil di Amerika dan lain sebagainya, sudah tidak diragukan lagi. Nah, mari sekarang kita nikmati lantunan komponis kita ini, Bung Muhammad Maulud Habibi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Muhammad Maulud Habibi. Saya akan menekankan permainan biola. Suaranya nggak muncul. Membawakan 3 buah lagu itu Definisi Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, dan dengan menyebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pada Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Muhammad Maulud Habibi. Saya akan menekankan permainan biola dan membawakan 3 buah lagu itu Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, dan dengan menyebut nama Allah. Selamat menikmati. Saya menyampaikan terima salut juga kepada Tuan Bajang, para narasumber yang lain, dan insya Allah saya akan menyelesaikan kewajiban saya dengan semangat proklamasi, diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi oleh karena itu, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan cakalang. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele supaya kita bisa cepat pulang. Sesuai dengan program. Ya. Hari ini yang saya muliakan, sebenarnya buat saya bicara tentang Mesir itu ada nostalgia tersendiri.
ketika saya ditunjuk menjadi duta besar, saya tidak terbayangkan beratnya tugas itu, karena saya background-nya, latar belakang pendidikannya di negeri yang sekuler, yaitu saya belajar di Belanda dan di Jerman, 12 tahun, master dan doktornya saya selesaikan di Jerman, dalam usia yang relatif singkat, akhir daripada umur 33 tahun, dan saya boleh berbahagia pada waktu itu, satu-satunya orang asing sejak tahun 36, universitas itu mencetak doktor, saya lulus dengan summa cum laude, dengan pujian tertinggi kepada orang asing yang diberikan. Jadi kalau bicara soal sombong, saya itu. Nah, jadi oleh karena itu, mestinya kita tidak pernah berhenti mencintai Indonesia dan terus berprestasi. Saya tadi mendengar bahwa jumlah mahasiswa kita ternyata hampir 8.000. Merupakan kawah candra di mukanya, kader-kader Indonesia yang cerdas, yang belajar umumnya di Al-Azhar. Dengan demikian, kita harus memang terus menjaga agar kondisi ini bisa berlanjut. Dan memang sudah harus terbukti bahwa alumni dari Al-Azhar, alumni Timur Tengah khususnya yang ada di Kairo, itu telah mulai mewarnai dalam dunia dakwah di Indonesia. Kita bisa melihat bahwa aktivis-aktivis, tokoh-tokoh yang muncul di berbagai lini dalam gerakan Islam di Indonesia, itu sudah ada alumni Jerman, alumni Al-Azhar, alumni Mesir. Saya ingin spektrumnya sangat luas, bahkan di partai-partai sekalipun. Tapi yang penting justru ketika kita bicara tentang pembangunan visi, saya lebih menekankan kepada pembangunan spiritualnya. Karena kalau fisik itu sebenarnya lebih banyak pada tugas ke pemerintahan. Tapi justru bagaimana alumni Mesir ini, dia harus bisa menjadi arsitek, bukan hanya sekedar menjadi tukang. Artinya wawasan dia yang luas itu, pengalaman yang dia dapatkan itu bisa dia tularkan ke tanah air kita. Ini satu kebanggaan. Justru yang menurut saya sekarang paling penting, harus diciptakan suatu kesadaran kolektif bahwa mahasiswa, mantan mahasiswa besar yang jadi alumni itu solidaritasnya tinggi, ukhuwah Islamiyahnya tinggi. Problem kita sekarang, jika kita di tanah air sendiri, itu tidak kompak, suka saling menjelekkan, saling memojokkan. Nah, kita berharap karena kita ini memang orang yang belajar agama, kita belajar begitu banyak, bahkan umumnya alumni itu diwajibkan menjadi hafiz, penghafal Al-Quran, berarti mestinya mereka tidak boleh ada jauh perasaan syirik, iri hati dengan sesamanya. Ini penting, saya pikir. Karena apa? Karena ini merupakan suatu jaringan, satu silaturahmi. Sebenarnya orang-orang yang pintar, yang cerdas itu, paling sedikit dia punya intellectual vision. Dan mahasiswa alumni di Kairo ini, alumni Mesir, Timur Tengah, mereka punya intellectual vision. Kemudian mereka harus punya satu istilahnya information networking, silaturahmi. Dia mempunyai jaringan yang sebenarnya canggih dalam dunia yang sekarang. Dan yang terakhir adalah akses to grassroots. Jadi akses kepada masyarakat. Nah, kalau tiga ini mereka dapatkan, mestinya itu bisa dioptimalkan. Jadi saran saya adalah benar sekali seperti kata Profesor Jimli katakan tadi, bagaimana kita bisa mengoptimalisasikan kerjasama kita dengan pemerintah Indonesia dan juga dengan pemerintah Mesir. Kita sejauh ini hubungan diplomatik kita sangat baik. Kita tidak ada clash yang luar biasa yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan saya masih ingat pada masa saya masih bertugas di sana, ada seorang warga negara kita namanya Idris. Kemudian yang Idris ini ditangkap oleh state security, kemudian dijebloskan ke penjara karena dianggap terlibat dalam terorisme. Dan kita sebagai duta besar datang kepada pemerintah Mesir, kita minta, sorry deh, Anda lepaskan warga negara Indonesia itu.
yang paling paham tentang terorisme adalah negeri kita, Indonesia. Kita banyak warga kita 1-2 yang terkena kita selesaikan. Jadi saya sebagai duta besar tidak ingin warga saya itu dieksekusi di sini, diadili sini. Anda harus kembalikan warga saya itu ke tanah air. Itu alot diskusinya. Tapi kemudian saya dengan cara diplomatis mengatakan, baiklah, kalau sudah demikian saya terpaksa harus mengadakan konferensi pers untuk menyatakan kepada dunia bahwa semua warga negara Indonesia yang Anda tuduh teroris padahal belum diadili, maka itu justru karena dia mungkin karena belajar di Universitas Al-Azhar. Wah, mereka tentu kaget sekali. Dia bilang, wah ini nggak main-main ya. Nama Azhar akan terbawa, dia mahasiswa Al-Azhar. Maka karena itu berikanlah kepada kami. Dan singkatnya, alhamdulillah, Idris dipulangkan ke tanah air. Dan di tanah air pada waktu itu sudah menyambut begitu banyak wartawan di bandara. Dan saya khawatir sekali ini bisa biasnya kemana-mana. Tapi karena kita punya jaringan yang bagus, komandan polisi yang ada di sana itulah mahasiswa saya di perguruan tinggi ilmu kepolisian, saya bilang amankan Idris ini untuk dipulangkan ke tempatnya di Bekasi. Tapi apa yang terjadi di Bekasi pun disambut dengan selawat badar. Wah, kacau lagi saya itu. Jangan terlalu digembar-gemborkan, nanti bisa jadi rame. Jadi banyak masalah-masalah yang kita selesaikan cara silent diplomasi, bahkan juga ketika dia dipenjarakan itu hampir memang tidak boleh dibesukin. Baik oleh pihak BIN, oleh pihak kepolisian maupun Kementerian Luar Negeri. Tapi kita punya cara untuk bisa melakukan pendekatan dan akhirnya pemerintah Mesir sendiri lunak pada kita. Begitupun ketika pemerintah Mesir bersikeras, kita katakan, Anda sebenarnya ada warga Anda itu yang harus kita pulangkan ke Australia. Karena Anda tidak punya suatu hubungan yang sifatnya perjanjian yang dimungkinkan untuk ekstradisi. Tapi kita Indonesia memprotek yang bersangkutan warga negara Mesir itu kita pulangkan ke negeri Anda. Jadi mengapa pula Anda terlalu kaku sama kita? Jadi singkat cerita, perjalanan panjang dari sejarah proklamasi diakui Indonesia sebagai negara, kemudian juga diikuti oleh India, oleh Australia, maka hubungan kita relatif sampai hari ini termasuk hubungan yang sangat harmonis, dan itu yang harus kita jaga. Nah, bagi mahasiswa kita yang sedang belajar, saya pikir tidak ada pilihan lain. Ketika Anda sudah mulai belajar, Anda insya Allah harus selesaikan. Karena kata Ibnu Khaldun, sesungguhnya masa yang sedang kau jalani, sesungguhnya masa depan itu adalah masa yang sedang kau jalani. Jadi kalau Anda di sini tidak mempersiapkan diri dengan baik, ya tentu saja masa depan Anda tidak secerah seperti Anda rencanakan, walaupun semua itu adalah kehendak Allah. Nah, saya melihat bahwa sinergisitas ini harus kita bangun, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dari sejak awal dirancang, dia menjadi suatu reservoir, dia menjadi mensinergikan semua kekuatan-kekuatan potensi Islam yang saat ini menurut saya sudah harus bangkit kembali, direvitalisasi. Jadi tadi benar sekali kata Prof. Jimli, bagaimana baik duta besar yang sedang bertugas sekarang, begitu juga beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang nampaknya mungkin masih belum menentukan pilihan di mana harus aktif, bergabunglah di ISMI. Dan nanti di dalam pertemuan kita yang akan datang, dalam muktamar kita yang akan datang, tentu kita akan memberikan peran yang pas kepada SDM kita yang sudah berprestasi. Saya melihat bahwa potensi PPMI itu harus betul-betul bisa dioptimalkan. Saya nggak tahu sekarang hari ini bagaimana, kita ada satu program. Halo. Halo? Ya. Oke, kedengaran. Sudah. Jadi TEMUS ini, tenaga musim ini, harusnya harus bisa dioptimalkan dengan kerjasama kedutaan kita bersama dengan Kementerian Agama. Jadi lebih baik ada tenaga musim kita yang dari mahasiswa Mesir, ditambahkan jumlahnya, karena itulah juga salah satu cara mereka untuk menambah biaya hidup mereka di sana, dan itu sangat efektif daripada
karyawan-karyawan dari Kementerian Agama yang dikirimkan ke sana. Nah, ini juga satu hal yang sudah kita kerjakan, yang saya yakin bahwa pada masa pemerintahan dan pada masa kepemimpinan duta besar yang baru setelah itu pun, itu selalu dilanjutkan. Saya melihat juga bagaimana bisa mengoptimalkan tetap hubungan kerjasama yang telah kita bina dengan Pemda-Pemda. Hadirnya rumah-rumah daerah, rumah-rumah Indonesia, itu adalah kerjasama kita dengan pemerintah daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Kalimantan, di Sumatera juga, kemudian juga di Sulawesi. Itulah kerjasama yang resmi kita jalin antara kedutaan dengan Pemda. Jadi yang kita bangun itu tetap milik Pemda, kemudian dikoordinir oleh KBRI, sehingga tidak mungkin itu dijual. Dan manajemennya itu diserahkan kepada mahasiswa, karena rumah-rumah itu sendiri ada tempat yang bisa disewakan kepada orang yang menempati di situ dengan standar hotel. Jadi mereka tidak perlu tinggal di hotel, tinggal di situ, tapi mendapatkan pelayanan yang betul-betul dengan suasana Indonesia. Nah, ini hal-hal seperti ini juga kita kembangkan, bahwa kita bagaimana membangun rumah Indonesia, membangun pusat-pusat kegiatan Indonesia yang di daerah konsentrasinya orang Indonesia. Dulu kegiatan konsuler dan kemahasiswaan itu terpaku di Garden City, yaitu di kantor pusat, di kantor utama kedutaan besar, yang di situ juga ada Wisma Duta. Tapi kemudian kita pindahkan ke lokasi di mana konsentrasi mahasiswa lebih banyak di situ. Kita bangun gedung konsuler dan gedung kemahasiswaan, bahkan rumah wakil duta besar pun kita bangun. Karena selama ini kediaman wakil duta besar itu disewa. Dan setelah saya hitung-hitung, ternyata biaya lebih mahal daripada kita membuat suatu wisma yang megah gitu. Nah, mudah-mudahan itu semua tetap terjaga dan saya ikuti. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Dan kita harus juga menciptakan suatu kebanggaan bahwa mahasiswa Kairo, mahasiswa Mesir yang pulang ke tanah air tetap budi pekertinya terjaga. Kita tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang ekstrem radikal, yang kemudian menghasut dan kemudian frontal berhadapan dengan negara. Nah, justru kita adalah yang memberikan nafas, memberikan revitalisasi bagaimana Republik kita bisa lebih baik ke depan. Dan sejauh ini reputasi dari alumni Timur Tengah, alumni Mesir pada umumnya khususnya, itu terjaga dengan baik. Dan saya pikir ini harus kita jaga. Oleh karena itu, di antara kita harus tercipta satu solidaritas, satu silaturahmi yang tinggi, dan saling mengingatkan. Bahwa kalau ada kawan kita yang agak di luar batas, menurut ukuran norma di Indonesia, kitalah yang pertama mengingatkan kepada mereka. Jadi kita jangan sampai reputasi mahasiswa Kairo, mantan mahasiswa Kairo, alumni, terbawa-bawa tentang hal-hal yang tercela. Jadi saya sangat setuju dengan upaya penggalangan dana ini untuk membantu mereka yang terkena COVID. Saya sekedar ingin mengatakan bahwa langkah rezeki pertemuan maut itu milik Allah. Ketika satu waktu saya berkunjung ke suatu penjara di mana ada mahasiswa kita, karyawan, juga mantan karyawan dari KBRI, namanya Ali Darman. Ali Darman terlibat dalam satu perkelahian karena utang piutang, akhirnya warga negara Malaysia itu meninggal. Dan yang lebih sedih lagi, saya tidak bisa membela di KBRI karena di rumahnya di tempat pertikaan itu anak bayinya itu tertidur di sana dan kemudian oleh warga kita ini dibungkus dengan kasur kemudian dibakar. Nah itu saya tidak bisa, harus angkat tangan, tidak bisa kita bela sehingga dia dijatuhkan hukuman mati. Ketika saya datang ke situ, ratusan tahun yang lalu tidak pernah ada orang datang ke penjara itu. Dan di Mesir ada satu tradisi, kalau orang mau digantung, dieksekusi, dia diberikan pakaiannya merah-merah semua. Dan saya datang ke situ dengan memakai kaos merah, tentu pakai jas, kita berdua berdialog. Saya bilang, Ali Darman, Anda apapun yang saya kenal dari wajah yang tadinya gelap, kulit Anda sekarang sudah putih. Karena kurang dapat matahari dan Anda tentu berzikir mohon ampun pada Allah. Tapi saya punya keyakinan, Ali Darman, kamu lebih pasti daripada saya. Karena ketika kamu nanti dieksekusi, insya Allah kamu akan diselesaikan secara Islam. Artinya dimakamkan maupun dipermandikan dan sebagainya itu secara Islam. Jadi oleh karena itu,
Anda mestinya tidak perlu takut lagi tinggal menghadap Allah. Karena saya pikir mestinya surga itu sudah di depan mata Anda. La tahzan, Anda jangan terlalu bersedih. Tapi beda dengan merah yang saya pakai ini. Anda pakai kaos merah, saya pakai kaos merah. Kaos merah ini tidak pasti. Bagaimana nanti akhir hayat saya sebenarnya. Kalau Anda sudah selesai semua itu, secara hukum Islam diselesaikan. Seorang penguasa dunia yang paling hebat, yang namanya Zia-ul Haq, Presiden Pakistan, yang mengeksekusi orang tuanya, yang mengeksekusi Zulfikar Ali Bhutto, orang tuanya Munazir Bhutto. Kemudian dia tentu dianggap karena punya segala bintang di dadanya itu, dia akan dieksekusi dan nanti dia akan meninggal dan akan dimakamkan di makam pahlawan. Apa yang terjadi? Dia tidak pernah diketemukan jasadnya sehingga tidak ada alasan untuk ditanam di sana karena tidak ada jasadnya. Pesawat terbangnya itu meledak di udara. Apa artinya? Akhir dari suatu perjalanan manusia itu tetap harus ada hidayah Allah. Sementara Anda akan utuh dimakamkan. Jadi jangan terlalu bersedih. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita alami dan saya pikir itu kita bisa ambil hikmah dari situ. Dan hikmah-hikmah itu semua menjadikan modal, menjadikan satu kesadaran kolektif di antara kita bahwa suatu saat kita mengambil keputusan yang salah, itu harus kita sesali sepanjang masa. Di kedutaan dulu saya pernah mengalami salah satu staf kita itu menikah dengan TKW dan TKW-nya meninggal. Dan apa yang terjadi? Dia punya satu anak, bayi, dan semua gempar. Kalau begitu orang ini harus kita pecat dan semua kompak, baik staf lokal maupun para diplomat meminta supaya saudara kita ini dieksekusi. Tapi saya sebagai duta besar yang saya lakukan pertama adalah memanggil ibunya, istrinya. Bagaimana pandangan istrinya? Dan istrinya mengatakan, saya memaafkan suami saya dan anak itu akan saya asuh. Bahwa anak saya marah itu soal lain. Ya kalau begitu, insya Allah kita carikan yang terbaik. Dan saudara yang kita katakan ini, kemudian yang bersangkutan, saya kasih kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan doktornya di Sudan. Dan dia selesai menyelesaikan pendidikan di Sudan dan dipulangkan secara baik-baik. Jadi tidak ada yang dipecat. Nah, begitupun pernah ada juga pemulangan TKW. Dari 8 orang itu tinggal 5 jam sebelum terbang, salah satu TKW datang kepada saya mengatakan, saya takut sekali pulang ke tanah air ke Mataram. Kenapa? Karena nanti mungkin saya akan dieksekusi di Rajam dan sebagainya, karena sedang mengandung 3 bulan. Dan ini adalah anak di luar nikah. Saya tidak menikah, ini adalah hubungan saya dengan seorang mahasiswa Filipina yang namanya Antonio. Apa yang saya lakukan menjelang itu, kita berikan surat nikah, dan kita berikan dia langsung cerai, sehingga dia ketika pulang nanti, dia punya legal standing yang jelas, dia sudah pernah menikah, dan dia sudah bercerai. Dan kemudian, saya masih kasih nasihat, kalau kamu pulang nanti, jangan pernah kawin dengan pemuda, kawinlah dengan duda yang kaya. Kalau dia memperlakukan kamu tidak wajar, berdoalah supaya dia cepat mati, supaya kamu jadi pewarisnya. Kalau dia baik, kamu mintakan dia panjang umur. Alhamdulillah, benar dia dapat seorang duda, punya anak, dan diberitahukan pada saya. Jadi banyak kisah-kisah kemanusiaan yang sebenarnya seorang duta besar, pada saat tertentu dia dalam kesendirian, dalam mengambil keputusan. Dan kepada itu dia mohon kepada Allah. Jadi jangan selalu pendekatannya bersifat formalistik, prosedural, tapi Anda tidak mohon kepada Allah, bagaimana nurani Anda itu diasah untuk tidak salah mengambil keputusan. Sama juga dengan mahasiswa kita yang kena gangguan jiwa, dia harus pulang ke tanah air, harus masuk rumah sakit, jangan masuk rumah sakit, lebih bagus Anda pulang ke tanah air. Dan alhamdulillah kita bisa pulangkan. Hadirin yang saya muliakan, saya hanya sekedar mengambil cukilan dari beberapa pengalaman yang itu bisa menjadi pedoman buat kita, dan saya sadar betul waktu yang terbatas, maka saya juga menahan diri untuk tidak menguraikan itu semua, dan saya hanya berharap kita tetap bersatu, kita tidak saling mengingatkan, dan jaringan informasi ini harus kita optimalkan. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang kita lakukan di tanah air, mestinya ada koordinasi di antara kita. Dan koordinasi ini penting, kita menjalin silaturahmi ini, yang saya yakin insya Allah alumni Timur Tengah, pada umumnya alumni Mesir, itu akan terjaga kehormatannya. Demikian, atas nama semua kebaikan yang ada, saya ucapkan Alhamdulillah. Dan sekali lagi, kepada penggagas, kepada pimpinan PPMI,
kepada Ikatan Cendekia Muslim Indonesia, inilah saatnya kita juga bangkit di tengah-tengah corona ini, dan saya yakin setelah corona ini sudah akan kelihatan suatu action nyata di dalam masyarakat kita. Lebih dan kurang, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Bakhtiar. Masya Allah, luar biasa pengalaman dan kisah-kisah kemanusiaannya. Sangat menyentuh, luar biasa. Dan ini seorang dubes kemanusiaan sekaligus. Pengalamannya luar biasa dan menolong warga negara kita yang menghadapi problem yang luar biasa dan ternyata bisa diselesaikan dengan amat indah dan sangat barokah insya Allah apa yang dilakukan. Amin, amin. Selanjutnya kita akan mendengar paparan dari Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi yang beliau ini kita semuanya tahu, beliau ini adalah mantan gubernur NTB yang kalau di kalangan pesantren sangat dikenal itu satu hal bahwa beliau adalah gubernur yang hafid, yang hafal Quran. Ini kalau di lingkungan pesantren, karena saya di lingkungan pesantren, jadi sangat-sangat mengetahui bagaimana para anak pesantren sangat hormat kepada Tuan Guru Bajang ini, seorang gubernur yang hafid, mungkin satu-satunya di negeri ini. Dan kita tahu bagaimana Afwan Pak, suaranya mic-nya ke off Pak. Ya, belum kedengaran. sekali lagi, Tuan Guru Bajang adalah seorang doktor yang sekaligus hafid dan beliau adalah gubernur 2 periode di NTB dan kita melihat bahwa dengan hafidnya selama masa beliau 2 periode itu di NTB begitu tenang berkat siraman rohani Al-Quran yang ada di dalam dadanya beliau ini. Sekarang mari kita dengar beliau mau menyampaikan paparannya dan semoga kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga untuk menyirami rohani kita, termasuk menyemangati kawan-kawan alumni. Karena beliau ini adalah juga sekaligus Ketua Ikatan Alumni Mahasiswa Mesir. Karena itu sangat pas. Mohon saya persilakan kepada beliau Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi LC. Kami persilakan, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Umum IJMI Bapak Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi, Bapak Sekjen IJMI Profesor Ja'far Hafsah, para pimpinan dari Yayasan Abdi Bangsa, para inisiator pertemuan pada malam hari ini, termasuk moderator yang juga sama-sama kita hormati, Bapak Kiai Haji Abdul Hamid, yang saya muliakan Bapak mantan Duta Besar Indonesia di Mesir, Bapak Profesor Dr. Bakhtiar Ali. Beliau ini orang tua kita, orang tua kami ketika dulu beliau menjadi Duta Besar. Pak Dubes sekarang, Pak Helmi Fauzi, yang hadir juga yang sama-sama kita hormati. Bang Ilham Habibi yang juga hadir pada malam hari ini, alhamdulillah. Ketua PPMI yang saya banggakan beserta semua kita yang semoga kita semua selalu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, setelah syukur kepada Allah ya, saya menyampaikan terima kasih kepada IJMI Pusat ya. Kepada IJMI Pusat, Pak Jimli dan rekan-rekan ya. Yayasan Abdi Bangsa juga yang menginisiasi webinar pada malam hari ini. Karena memang secara khusus malam hari ini tajuknya adalah peran dari mahasiswa dan alumni Mesir di Indonesia untuk pembangunan fisik dan rohani Indonesia.
Jadi ini suatu kepedulian, suatu perhatian yang saya sebagai Ketua Ikatan Alumni Al-Azhar di Indonesia menyampaikan apresiasi dan penghargaan. Yang kedua, saya juga menggarisbawahi banyak hal yang disampaikan tadi. Dan yang disampaikan oleh Pak Jimli itu dalam sekali sebenarnya. Bagaimana hubungan kita antar negara dan antar rakyat itu akarnya menghunjam jauh sekali ke belakang. Kita tidak bicara tentang hari ini atau kemarin, tapi kita bicara tentang generasi-generasi sebelum kita. Dan memang betul yang disampaikan oleh Pak Jimli tadi, bahwa saya sebagaimana juga para putra Indonesia yang pernah belajar di Mesir, merasakan betul bagaimana apresiasi orang Mesir terhadap anak-anak Indonesia, terhadap mahasiswa-mahasiswi Indonesia. Itu luar biasa. Jadi saya ingat dalam Suratul Kahfi itu bagaimana Nabi Khidir itu kan membangun tembok ya, menegakkan kembali tembok yang ketika ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kok tembok itu Anda bangun kembali gitu. Padahal penduduk di tempat ini kan tidak ramah sama kita. Lalu Nabi Khidir menyampaikan bahwa tembok ini dimiliki oleh anak yatim yang ayahnya, kedua orang tuanya, wa kana abuhuma sholihan. Orang tuanya, ayahnya itu orang baik. Jadi generasi berikutnya itu bisa dapat berkah dari generasi sebelumnya. Anak itu bisa dapat kebaikan bapaknya. Nah itu kami rasakan ya ketika saya misalnya belajar dulu pada awal 90-an di Kairo, bagaimana persepsi orang Mesir terhadap anak-anak Indonesia atau mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu luar biasa. Jadi kita diterima dengan terbuka, dengan penuh keramah tamahan, dibantu apa yang bisa dibantu. Salah satu yang sering kami dengar adalah Ahmad Soekarno begitu. Jadi dengan kesukacitaan gitu. Wah, ini Anda ini kan dari negerinya Bung Karno, kira-kira begitu. Jadi Bung Karno itu rupanya menanam satu citra yang luar biasa baik ya. Mungkin karena dulu beliau bersama dengan Jamal Abdel Nasir termasuk pemimpin terkemuka ya dari Afrika dan Asia yang kemudian menggagas konferensi Asia Afrika dan banyak lagi gerakan-gerakan internasional yang mengangkat marwah termasuk marwah Indonesia. Nah, jadi itu akar-akar yang yang sangat terasa ya, ketika kami belajar di Mesir. Dan karena itu saya mengajak yang pertama pada malam hari ini, apa sih yang mesti kita lakukan? Menurut saya yang pertama adalah mari kita jaga hal-hal baik yang sudah ada. Jadi kita jaga persepsi, ya, citra yang baik yang ada pada diri orang-orang Mesir terhadap kita yang selalu dianggap sebagai asyiqa, ya, sebagai saudara-saudara kandung. Dan kalau kita bicara tentang bukti dari persepsi baik itu ya, dari perasaan atau cinta orang-orang Mesir kepada orang-orang Indonesia itu misalnya bisa kita lihat ilustrasinya bagaimana Al-Azhar. Al-Azhar yang setiap tahun itu membuka pintunya lebar-lebar untuk anak-anak Indonesia belajar tanpa dikenakan biaya. Jadi kalau tadi Ketua PPMI menyebut ada 7.000 lebih ya, kalau kita bicara unit kos satu mahasiswa misalnya, itu katakanlah $1.000 misalnya ya, yang seharusnya dia bayar untuk membayar dosen dan segala macam proses pembelajaran, tapi tidak membayar apa-apa. Itu sudah jutaan dolar ya kalau kita hitung, kita kuantifikasi dalam jumlah uang tertentu. Nah, tapi tidak pernah ada pembebanan apapun. Jadi mereka itu memiliki satu kesukacitaan dan kebanggaan untuk menerima kita yang dianggap sebagai saudara-saudara mereka, ya, saudara-saudara seagama, saudara-saudara seperjuangan, gitu ya.
untuk belajar di Al-Azhar. Karena itu saya pesan kepada adik-adik saya yang ada di PPMI sekarang, Anda ini adalah duta-duta Indonesia. Jadi dijaga betul ya, jangan sampai melanggar hukum, jangan sampai melanggar etika kemasyarakatan, ya, melanggar adab yang ada, sehingga kita semua tetap tetap diterima dengan baik. Nah, ini saya perlu tekankan, ya, ini saya arahkan khusus kepada adik-adik saya, karena peristiwa beberapa waktu terakhir, termasuk yang tadi sempat disinggung sedikit oleh Bapak Profesor Bakhtiar Ali, itu menunjukkan bahwa ada sebagian kecil kita yang tidak aware, ya, yang tidak sadar bahwa kita harus menjaga diri kita dan juga menjaga nama baik bangsa kita. Jadi 1-2 perbuatan oknum itu bisa merusak citra kita secara keseluruhan. Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman, ya, adik-adik yang sekarang sedang belajar di Kairo. Yang kedua, saya ingin menggarisbawahi bahwa yang ke depan kita perlu membangun kerjasama yang konkret untuk memperkuat kiprah dari mahasiswa dan alumni. Kenapa saya katakan memperkuat? Karena kiprah itu bukannya belum ada. Mahasiswa dan alumni Al-Azhar itu sudah berkiprah di Indonesia, itu bahkan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Kalau kita lihat catatan sejarah kan dari 1850-an itu sudah ada anak Indonesia, pelajar Indonesia yang belajar di Al-Azhar. Kemudian beberapa waktu berikutnya dibentuk Ittihad Tholabah atau Ikatan Mahasiswa, lalu kemudian Al-Azhar memfasilitasi dengan membuat mendirikan Ruwak Jawa, ya. Jadi semacam asrama untuk mahasiswa-mahasiswa dari Nusantara, karena waktu itu belum ada Indonesia. Jadi kiprah dari mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo, di Mesir, itu ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Bahkan kalau kita baca catatan sejarah, ya, para mahasiswa Indonesia yang ada di Mekah, ya, pada awal abad 20, mereka menggelora semangat untuk memerdekakan Indonesia. Itu salah satunya adalah bahan-bahan bacaan yang dikirim oleh teman-teman mereka di Mesir. Jadi kita tahu ada Al-Urwatul Wusta, ada Al-Manar, ya, majalah yang dibangun oleh kaum pergerakan di Mesir, itu yang tidak hanya dikonsumsi oleh orang Mesir, tapi juga oleh pelajar-pelajar yang belajar di Al-Azhar. Kemudian dikirim ke Mekah, dikonsumsi oleh mahasiswa-mahasiswa kita yang belajar di Tanah Suci Mekah, yang ketika pulang, mereka menjadi pionir-pionir kemerdekaan. Jadi saya sering sampaikan kepada teman-teman, adik-adik dalam pertemuan-pertemuan silaturahim, bahwa kita harus ingat, belajar di Timur Tengah itu bukan hanya belajar Islam, tapi juga belajar tentang nilai kebangsaan. Karena itulah yang dulu dilakukan oleh para pendahulu kita. Tidak hanya belajar fikih, tapi juga belajar memerdekakan Indonesia. Maka sekarang ketika kita sudah merdeka, ya penanaman dan pengokohan nilai-nilai kebangsaan, membangun Indonesia yang maju, itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Tidak boleh terpisahkan dari seluruh proses kita belajar di Mesir. Nah, penguatan peran dari para alumni menurut saya memang penting, ya, karena sekarang kan era kolaboratif. Kalau kita bicara tentu bisa kita bisa lihat ada Gus Dur almarhum tadi disampaikan oleh Bapak moderator kita, ada Gus Mus, ada sekarang misalnya ada Pak Quraish Shihab, ya, Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab, salah seorang intelektual Muslim terkemuka, paling terkemuka di Indonesia, itu alumni Al-Azhar. Dan banyak lagi, ya, ustadz-ustadz, kiai-kiai, para pendakwah, ya, para pembina majelis-majelis taklim, para pemilik dan pengelola lembaga-lembaga pendidikan yang sebenarnya cukup maju di seluruh Indonesia, itu banyak sekali dari alumni Al-Azhar. Dan ada satu hal menurut saya sebenarnya yang yang bisa menjadi modal, ya, bagi kita alumni Al-Azhar ketika berkiprah di Indonesia.
hal itu adalah miripnya lanskap sosial budaya keagamaan antara Mesir dan Indonesia. Kalau di banyak negara Arab, Timur Tengah katakan itu kehidupan keislamannya sangat konservatif dan cenderung membatasi wacana keislaman itu pada satu aliran tertentu. Maka kalau kita lihat di Mesir, justru Mesir mengajarkan kita bagaimana berpikir terbuka, bagaimana melihat wacana-wacana keislaman itu dengan pandangan yang berimbang dan proporsional. Jadi ada kosmopolitanisme di Mesir yang itu sangat berguna ketika kita kembali ke Indonesia, karena Indonesia memiliki tingkat keragaman yang sedikit tidak mirip dengan di Mesir. Jadi Mesir walaupun mayoritas Muslim, tetapi kekayaan peradabannya itu mewakili cabang-cabang peradaban yang besar-besar di dunia. Demikian juga di Indonesia, kita punya diversitas yang sangat tinggi, keanekaragaman dan keragaman yang luar biasa, sehingga ketika kita sudah terbiasa dengan lanskap Islam yang keislaman atau keberagaman yang inklusif, itu ketika kita datang ke Indonesia, kita tidak memiliki kesulitan untuk kemudian menghadirkan wacana keislaman yang kalau dalam istilah Grand Syekh itu adalah manhaj azhari wasati, yaitu keislaman dan keberagamaan yang moderat dan proporsional. Nah, ini menurut saya satu keuntungan bagi kita yang belajar di Mesir. Kita terbiasa dengan perbedaan pendapat dan kita memproses itu dalam kerangka mengapresiasi satu sama lain. Dan itu yang memang diperlukan dan dibutuhkan oleh kita semua di Indonesia. Saya pikir apa yang sering disampaikan oleh Grand Syekh Al-Azhar, Fadilatul Imamil Akbar, pesan kepada alumni Al-Azhar di Indonesia untuk menjaga Indonesia. Kenapa menjaga Indonesia? Karena kata Grand Syekh, Indonesia itu adalah salah satu negara Muslim yang diharapkan untuk menjadi lokomotif kemajuan Islam di dunia. Ya, persis seperti yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi tadi, bahwa kontribusi kita ini ditunggu secara global, umat Islam yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, saya berharap kegiatan ini pertama tadi bisa membangun kolaborasi antara seluruh pihak, pemerintah. Ada dua sisi tentu, pemerintah Indonesia dan pemerintah Mesir. Kalau pemerintah Indonesia tentu KBRI yang ada di Kairo, kemudian ICMI, OIAA Indonesia, dan juga PPMI. Kita berkolaborasi bersama-sama untuk merancang, kalau bahasa Pak Jimli itu bersengaja, karena memang tidak ada wacana yang terjadi begitu saja. Semua wacana yang mendominasi ruang publik itu berdasarkan pengaturan-pengaturan dan perencanaan. Karena itu kalau kita ingin agar kiprah dari alumni bisa lebih kuat lagi terasa kemanfaatannya oleh masyarakat, maka mari kita merancang bersama-sama langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Malam hari ini menurut saya adalah awal yang baik. Terima kasih kepada ICMI, terima kasih kepada Yayasan Abdi Bangsa, terima kasih kepada adik-adik PPMI, dan bapak-bapak yang ada di KBRI juga yang saya tahu luar biasa ya. Saya bisa bersaksi bahwa saya nggak tahu ya KBRI di luar Kairo ya, tapi selama saya menjadi mahasiswa dan sampai sekarang ya, saya merasakan betul bahwa ujung tombak diplomasi kita ya, secara formal yaitu KBRI itu melaksanakan fungsi yang sangat strategis, yang bahkan saya rasakan jauh melampaui yang yang dibebankan ya
Jadi tidak ada yang wajib-wajib aja dilaksanakan, tapi yang sunnah-sunnah gitu. Bahkan yang bukan sunnah muakkadahnya dalam tanda kutip itu juga dilaksanakan dalam upaya untuk membina potensi mahasiswa kita di Kairo. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Bajang, luar biasa. Dengan kalimat-kalimat teduhnya kita mendengarkan satu hal yang disampaikan bahwa harusnya para mahasiswa dan alumni Mesir bersyukur telah pernah punya kesempatan belajar di Mesir yang merupakan sebuah negara yang punya peradaban yang sangat tua dan bahkan sejarah intelektual yang sangat panjang itu di Mesir. Karena itu memang sudah seharusnya dan semestinya bahwa alumni dan mahasiswa Indonesia di Mesir mempunyai kekuatan intelektual dan kekayaan horizon intelektual yang luar biasa. Karena mereka belajar di sebuah negara yang punya peradaban sangat tua dan sejarah intelektual yang sangat tua juga. Dengan kalimat-kalimat teduhnya menyampaikan pesan Tuan Guru Bajang kita dari bahwa kita perlu menjaga Indonesia. Itu kalimat itu sangat penting, menjaga Indonesia. Baik, dengan kalimat-kalimat teduhnya sekarang sebelum memasuki presentasi ketiga, mari kita dengarkan supaya hati kita suasana tetap teduh. Kita dengarkan lagi alunan biola dari Bung Muhammad Maulud Habibi dan selanjutnya nanti akan sedikit ada pemutaran video singkat tentang Universitas Al-Azhar dan Wisma Nusantara. Saya persilakan teknisi untuk melanjutkan.
Indonesia. Sebagai seorang lulusan Jerman, beliau bukan lulusan dari Mesir, nah sekarang mencoba menggagas tentang itu. Kami persilakan Pak Ilham, monggo. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, teman-teman, rekan semuanya, Pak Jimli, Pak Bahti Ali, Pak Tuan Guru Bajang, Bapak Ibu lainnya, maaf saya tidak sebut satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan diaspora di Mesir dan teknologi. Karena teknologi buat saya itu adalah bidang yang saya geluti sudah lama. Itu spesialitas saya. Saya kira Pak Bahtiar, Ali, dan juga Pak Zainul Majid tadi sudah menyampaikan banyak hal lainnya terkait dengan Mesir dan diasporanya. Kalau saya ingin menyampaikan hal terkait yang mungkin bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman di Mesir atau di Kairo khususnya. Jadi pertama, kalau kita bicara mengenai teknologi, saya kira kita semua di Indonesia masih ingat Bapak dari awal memang sudah menekankan bahwasanya bangsa kita tidak akan bisa maju seperti kita inginkan kalau kita tidak mulai mengerti dan menguasai menerapkan teknologi sebagaimana kita lihat itu juga di negara-negara yang sudah lebih maju daripada kita. Nah, kalau kita di IJMI tentu mengenal filosofi dasar kita di IJMI yang selalu menekankan kita perlu ada keseimbangan di antara imtak dan iptek. Jadi imtak, iman dan takwa, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya kira istilah iptek itu juga sesungguhnya dilahirkan oleh Bapak. Ya. Dulu sebelum ada Bapak menyebut itu tidak ada singkatan iptak, iptek, ataupun imtak di Indonesia. Jadi itu adalah sebagai singkatan, maksud saya. Jadi dan ini adalah satu hal yang sekira dimanapun kita berada sebagai orang IJMI atau sebagai orang yang mengerti bahwasannya kita sebagai orang Muslim harus berdaya mendatangkan kemajuan bagi umat kita, bagi dunia kita, dan juga bagi seluruh dunia, termasuk semua hewan manusia lainnya yang juga hidup di dunia kita ini. Kita khalifah di antara imtak dan iptek. Kalau tanpa imtak yang benar, iptek itu bisa bahaya. Karena kita bisa tersesat menggunakannya untuk hal-hal yang tidak manusiawi, tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tanpa iptek, imtak juga tidak berdaya. Karena kita, biarpun kita mungkin melakukan yang baik dan benar, tapi kita tidak bisa mengimplementasikannya sebagaimana lain bangsa dan lain umat bisa. Dan dalam hal itu kita memang harus paling tidak setingkat, sederajat dengan mereka dalam hal penguasaan iptek. Kalau tidak, kita akan, dan itu kita sudah lihat berkali-kali dalam sejarah Islam, kalau kita tidak satu level dengan bangsa umat lainnya, kita kena keadaan di dunia ini memang kita selalu harus berkompetisi. Kompetisi adalah satu hal yang dasar daripada kehidupan kita di dunia ini. Dan dalam hal itu, kalau kita memenang kompetisi, kita harus berlatih. Kita harus mempunyai pengetahuan, kita harus punya strategi. Tanpa itu, biarpun kita imtaknya benar, tapi akhirnya kita bisa kalah dalam hal maju di dunia ini. Nah, yang kedua yang saya ingin sampaikan, kalau kita sudah mengerti teknologi, tadi jelas ya, teknologi itu punya satu arti yang sangat penting dalam hidup kita bersama. Tapi teknologi itu sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Jadi kalau teknologi tidak punya sifat, kalau kita kita menguasai satu teknologi, maka kita belum buat apa-apa kecuali kita menerapkannya untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, itu apa misalnya? Yang kita kenal saat ini itu adalah inovasi. Jadi terapan teknologi kepada satu hal yang belum dipecahkan itu adalah satu inovasi. Atau kita menerapkan teknologi untuk menutup satu kebutuhan yang belum terpenuhi, maka itu juga satu hal yang inovatif. Karena teknologi saat ini di zaman
saat COVID atau juga nanti kelak akan menjadi pasca COVID, teknologi semakin lama semakin kita lihat diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya memang itu sebetulnya sudah dari dahulu kala. Tapi saat ini kita mungkin sebagai umat lebih sadar bahwasanya untuk menjalankan hidup kita dalam keadaan yang sangat kritis seperti ini, kita sangat tergantung dengan teknologi dan semakin lama semakin tergantung. Dan itu bukan satu hal yang jelek. Jadi kita harus mengerti teknologi kita ciptakan sebagai manusia untuk memudahkan kehidupan kita, untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi itu tanpa ada terapan teknologi itu, teknologi juga tidak bermanfaat. Jadi teknologi itu harus diterapkan dan biasanya itu dalam konteks kita mencari satu solusi. Nah, inovasi itu memang adalah satu hal yang kalau kita tidak mencoba inovasi itu dalam ekonomi di dunia ini yang paling sukses adalah ekonomi berdasarkan pasar, jadi market economy, kita juga tidak bisa membuktikan bahwasanya terapan teknologi itu benar-benar merupakan satu inovasi. Karena bisa saja itu kita menemukan satu hal yang baru yang kita namakan invensi, tapi itu beda dengan inovasi. Inovasi itu berkelanjutan, karena benar-benar dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia, sebagai umat. Kalau inovasi ya menarik, ada satu hal yang baru, tapi tidak ada yang menggunakannya, atau terlalu mahal, atau tidak memenuhi persyaratan, tidak kualitas baik, dan sebagainya. Jadi itu akhirnya hilang lagi. Jadi itu bukan inovasi. Inovasi itu harus kita terapkan dalam satu ekonomi berdasarkan pasar. Nah, kita lihat 3 ini. Tadi saya bicara, ada rantaian teknologi, inovasi, kewirausahaan. Nah, teknologi, apa yang kita harus mengerti dalam hal ini? Nah, orang pikir teknologi itu hanya untuk orang yang ahli dalam teknologi. Misalnya sebagai insinyur atau saintis di bidang fisika, atau di bidang kimia, dan sebagainya. Mereka lah yang mengembangkan. Itu salah. Jadi kalau menurut saya, dan menurut banyak pakar saat ini, yang diperlukan kita semuanya di dalam ruang Zoom ini harus meningkatkan literasi teknologi kita atau juga literasi digital kita. Jadi itu tidak ada yang luput dari itu. Jadi kalau saya kasih perumpamaan, kalau dahulu kala kalau kita sebut literasi itu lebih ke menulis dengan baik dan benar, membaca dengan baik dan benar, atau juga bertutur dengan baik. Itu yang kita sebut sebagai literasi. Kalau saat ini sudah berubah. Tidak cukup kita hanya bisa baca dan tulis. Kita harus bisa menerapkan teknologi, tapi tidak berarti kita harus jadi insinyur atau saintis. Sama juga kalau kita bisa menulis dan membaca dengan baik, kita belum tentu menjadi wartawan atau penyair kan? Jadi itu adalah profesi yang menggunakan itu secara intensif. Tapi tidak berarti kalau kita punya literasi konvensional yang tinggi tidak otomatis menjadi wartawan atau jadi penyair atau penulis. Tidak, belum tentu. Tapi itu adalah satu sifat, satu hal yang kita harus punyai sebagai warga produktif di dunia ini. Dan di zaman saat COVID atau pasca COVID ini, literasi teknologi semakin diperlukan. Kalau kita memperdalam itu di bidang digital saja, literasi digital itu sebetulnya lebih terkait dengan informasi. Bagaimana kita bisa peroleh informasi, bagaimana kita memfilter yang baik dan yang tidak baik, gimana kita bisa mendistribusikannya, dan gimana kita menggunakan informasi itu membuat satu desain yang baik berdasarkan informasi itu. Itu adalah literasi digital. Kalau on top, literasi teknologi adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknologi. Dan bagaimana kita juga harus ada sifat yang namanya critical thinking. Critical thinking itu bukan kita mengkritik saja, tapi kita harus mencari alternatif, kita harus membuat satu studi, kalau bisa dengan cara yang ilmiah, dan untuk itu kita tidak harus menjadi ilmuwan di bidang eksakta, bisa juga di non eksakta. Apalagi di zaman ini kalau kita berinovasi biasanya lintas sektor dan juga secara terbuka. Jadi kita melibatkan banyak orang yang sebetulnya tidak langsung terkait paut dengan apa yang kita inovasikan. Bisa partner kita dalam bisnis, bisa pelanggannya, bisa suppliernya, semuanya bisa dilibatkan secara berkala untuk membuat inovasi lebih sukses. Nah, bagi teman-teman rekan-rekan di Mesir, harapan saya ya kalau soal literasi digital dan teknologi yang tadi saya sebut itu untuk bisa menjalankan rantaian yang tadi saya sebut sebagai teknologi, inovasi, kewirausahaan, saya harap itu bisa didapatkan di mana-mana.
Kalau kita lihat proses inovasi itu dimulai sebetulnya dengan adanya ideasi. Kita mencari ide. Dan kadang-kadang kalau ada masalah tertentu, kita akan mendapatkan ide yang cemerlang kalau kita melakukan apa yang disebut dalam bahasa Inggris sebagai out of the box thinking. Nah, Anda di Mesir sebetulnya hidup out of the box yang bernama Indonesia. Ada banyak solusi-solusi yang telah ditemukan untuk diterapkan di Mesir oleh rakyat Mesir atau rakyat lain di sekitar Mesir, diterapkan di Mesir yang mungkin bermanfaat di Indonesia, siapa tahu. Dan itu langsung membawa saya ke yang ketiga. Tadi kan teknologi, inovasi, kewirausahaan. Saya buat semacam studi kecil, bagaimana sih sebetulnya dengan situasi kondisi yang kita sebut sebagai startup di Mesir, khususnya di Kairo. Dan saya lihat apa yang ada di Kairo itu cukup hidup. Jadi ada beberapa yang sangat menarik dan siapa tahu ada kerjasama dengan startup di Indonesia atau juga bahkan ada teknologi transfer dari Mesir ke Indonesia atau dari Indonesia ke Mesir bisa dua arah atau juga dari segi pembiayaan. Ada banyak venture capital di Indonesia yang mungkin tertarik juga dengan yang di Mesir dan sebaliknya juga di Mesir mungkin juga ada venture capital yang bisa misalnya tertarik dengan apa yang kita temukan di Indonesia. Jadi saya kira itu adalah satu hal yang sebagai rekan-rekan dan teman-teman yang sedang kuliah ada berkarya di Mesir, kenapa tidak? Ini adalah sesuatu yang bisa dibawa pulang. Dan dibawa pulang itu tidak harus berada di Indonesia, apalagi di zaman Zoom ini kita bisa kerja dengan orang yang berada di Indonesia, kita bisa bertukar pendapat, bisa menukar pengalaman, dan dengan itulah kita bisa mendorong yang namanya inovasi yang diperlukan oleh negara dan bangsa kita ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang saya ingin sampaikan di sini adalah satu hal yang kita kembangkan di ICMI. Sudah beberapa tahun yang lampau, dan sayangnya susah diterapkan, tapi mungkin timingnya waktu itu belum tepat. Tapi saya lihat baru 2 hari yang lalu, saya ketemu dengan imam besar di Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan sudah lama saya diskusikan ide dengan beliau, di mana ICMI sejak beberapa tahun sudah kembangkan satu platform digital yang kita namakan e-masjid. Apa itu e-masjid? E-masjid itu adalah satu platform, kita harus membayangkan itu kayak platform kayak Facebook misalnya, di mana kita tukar informasi, misalnya dikelompokkan, dan itu sudah jadi platformnya. Ada 4 bidang, sub-bidang keislaman, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. 4 bidang itu menjadi satu hal yang kita tayangkan di platform yang namanya e-masjid. Dan kita melihat bahwasannya kita sudah coba, ini bukan satu hal yang baru, jadi sudah diterapkan di beberapa masjid di Indonesia, terutama di masjid-masjid yang dari kampus-kampus, misalnya di Salman. Tapi bedanya dengan apa yang sudah ada, ini adalah menyambungkan. Jadi kita sharing konten antar masjid. Jadi bukan kita bicara mengenai satu cyber mosque, jadi mendigitalisasikan apa yang sudah ada dalam masjid itu, tapi justru kita menyambungkan dengan ada apa yang ada di lain masjid dan atau yang apa yang diperlukan di lain masjid, atau mereka bisa kirim ke kita yang kita perlukan. Jadi ini adalah satu platform berdasarkan sharing principle yang dikembangkan, dan kita lihat bahwasanya diperlukan satu, tadi Pak Gubernur sudah menyebut kata kuncinya lokomotif. Tadi saya senang sekali Pak, tadi ada kata lokomotif, jadi Indonesia mesti menjadi lokomotif untuk dunia Islam di dunia, dan saya kira semangat itu juga ada di Istiqlal. Jadi kita melihat karena Istiqlal sejak minggu lalu ini sudah mencanangkan adanya konsep digital mereka yang disebut sebagai e-Istiqlal. Jadi e-Istiqlal akan menjalankan satu kerjasama dengan e-masjid, jadi satu jadi e-Istiqlal dengan e-masjid, untuk e-Istiqlal itu atau Istiqlal menjadi lokomotif untuk masjid-masjid yang ada di Indonesia. Dan bahkan ini idenya Profesor Nazaruddin sendiri, beliau sudah mencoba untuk mengontak semua masjid-masjid di ibu kota negara lain di dunia ini. Jadi dengan kata lain, satu ketika saya kira masjid yang saya tidak tahu yang mana yang paling besar di Kairo, saya anggap mungkin Al-Azhar, akan menjadi bagian daripada jaringan e-masjid ini. Dan e-masjid ini akan ada dalam 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan tentu juga bahasa Arab. Jadi dengan itu, kita akan men-share konten yang tentu harus kita kurasi, karena kita mau itu harmonis, tidak boleh ada konflik
di dalam platform itu, tentu itu tidak bisa dihindari, tapi kita harus mengatur itu sebaik mungkin. Tapi dengan adanya sinergi di antara masjid-masjid dalam hal konten, pemikiran, konsep, informasi, data, dan seperti kita ketahui bersama, bukanlah data is the new oil. Jadi kalau siapa yang mempunyai data dalam jumlah yang banyak akan mempunyai satu metode, satu alat yang sangat powerful untuk diterapkan demi kemaslahatan umat dan dunia ini. Jadi saya kira itu saja, saya ulang lagi. Jadi yang pertama itu IPTEK dan IMTAK, itu adalah satu hal keseimbangan di antara IMTAK dan IPTEK adalah satu hal yang sangat dasar di ICMI, perlu kita ingat. Kedua, jangan lupa teknologi, inovasi, kewirausahaan, mata rantai itu penting, literasi digital, literasi teknologi, pemikiran out of the box, startup di kedua negara, dan yang terakhir, platform e-masjid yang sudah kita pelopori di ICMI dan akan dikerjasamakan dengan Istiqlal untuk mendorong semua masjid di Indonesia itu sebanyak mungkin ada kerjasama untuk menukar data dan informasi dan fokus di 4 bidang: keislaman, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dan dengan itu juga mudah-mudahan Indonesia melalui e-masjid ini dan melalui Istiqlal bisa menjadi lokomotif untuk perkembangan dan masa depan dunia Islam di seluruh dunia. Sekian dari saya, terima kasih, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak Ilham, Masya Allah. E-masjid ini adalah gagasan orisinal Pak Ilham, saya tahu ini. Ya. Ini luar biasa, dan insya Allah semoga justru pada situasi sekarang ini, e-masjid mungkin gagasan hebat ini akan menjadi lokomotif perubahan dari masjid. Amin, amin Pak. Ini luar biasa ini. Dan saya menjadi ingat Pak Habibie dalam bukunya itu, filosofinya luar biasa. Memulai perubahan, kata Pak Habibie itu, bukan dari awal, tapi dari akhir. Itu juga luar biasa, paradigma yang luar biasa. Memulai perubahan bukan dari awal, tapi dari akhir. Dan e-masjid juga begitu nih. Terima kasih Pak Ilham, ini telah memberikan inspirasi luar biasa. Sekali lagi, selanjutnya mari kita dengarkan lagi setelah kita mendengarkan uraian yang sangat luar biasa tadi itu, menyangkut soal sifat dan critical thinking tadi itu. Kita dengarkan dulu video PPMI dulu, ya boleh, video PPMI dulu, baru kemudian alunan mula. Oke. Terima kasih, saya persilakan. Oke, mohon maaf, jadi akan ditampilkan video dari PPMI. Oke, terima kasih. Sangat indah sekali dan memberikan gambaran yang luar biasa meskipun singkat video tadi itu. Bapak-bapak yang saya hormati, para peserta webinar malam ini dan ibu-ibu yang juga mengikuti forum ini. Kesempatan ini adalah kesempatan pertama kita melakukan webinar, sehingga waktu setelah berlangsung 2,5 jam ini, mungkin di kesempatan lain nanti akan ada forum yang sama dengan memberikan kesempatan untuk interaksi, tanya jawab, dialog. Untuk kesempatan pertama ini kita mendengar semua paparan dan sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh para pembicara tadi. Sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih kepada panitia, Pak Fahrizal, Ketua Panitia, kemudian kepada para pembicara, Pak Bakhtiar Ali, Tuan
Guru Bajang, dan kemudian Pak Ilham. Terima kasih juga kepada keynote speaker kita, Profesor Jimli Asidiki, seorang profesor yang sangat produktif, beliau ini. Dan yang terakhir kami juga menyampaikan terima kasih kepada Metro TV, Koran Media Indonesia, kemudian medcom.id, dan kemudian G Communication atas dukungannya terhadap acara ini sehingga bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Insya Allah kita akan ketemu kembali. Semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi awal silaturahmi kita dan menjadi awal ide-ide tentang perubahan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Tuan Guru, menjadi lokomotif. Kami berharap begitu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Jimli, terima kasih kepada Pak Ilham, terima kasih kepada Tuan Guru, dan juga terima kasih kepada Pak Bakhtiar Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Emas 2045 adalah impian kita bersama. Untuk mencapai impian tersebut dibutuhkan orang-orang yang bukan hanya cerdas intelektual, tetapi yang penting cerdas emosional dan juga cerdas spiritual. Hafiz Boarding School Darul Hufaz An-Najah menjawab tantangan tersebut. Bergabunglah, Al-Quran di dadaku. Al-Quran di dadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah hadir bersama kita Insan Cendekia Magnet School yang berkualitas dan berdedikasi tinggi untuk menciptakan kader-kader terpilih untuk Indonesia. Saya Ilham Habibi, saya di sini sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan Abdi Bangsa. Saya sangat senang dan menyambut Insan Cendekia Magnet School yang pertama yang kita lihat sebagai proyek didirikan di Sentul City. Paradigma Insan Cendekia Magnet School ini yaitu adalah adanya keseimbangan di antara intak, imam dan takwa, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan saya kira kita semuanya mengerti bahwasanya di zaman 4.0, post-COVID atau new normal, diperlukan adanya pemahaman mengenai teknologi. Dengan pihak kita juga harus mempunyai satu kepribadian yang memang mempunyai satu spiritualitas yang mendalam. Jadi dalam hal ini keseimbangan intak dan iptek itu sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita
Sekolah Unggulan Insan Cendekia Magnet School berlokasi di Sentul City. Sekolah dengan full boarding. Ini terakreditasi A yang digagas oleh Profesor Dr. Ing B.J. Habibie sejak 2 dasawarsa yang lalu. Di era perubahan yang cepat ini, banyak bapak dan ibu tentu ingin menyekolahkan putra-putri terbaiknya di sekolah unggulan yang terbaik di tanah air. Insan Cendekia Magnet School telah membuka kelas baru untuk tahun ajaran 2020-2021 di Sentul City yang bersifat full boarding. Insan Cendekia Magnet School mengarusutamakan pendidikan karakter melalui keseimbangan iptek dan imtak yang insya Allah akan melahirkan insan cendekia yang terbaik bagi nusa dan bangsa.